Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 4. Pada kali ini, kami akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Etika Bisnis dengan fokus materi Etika Keuangan, Fraud Keuangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai etika keuangan, alangkah lebih baiknya kita samakan persepsi konsep dasar kita mengenai etika bisnis. Pasti dari teman-teman penasaran apa sih konsep etika bisnis dan bagaimana penerapannya? Kelompok kami di sini akan membahas konsep etika bisnis dan penerapannya pada etika bisnis di suatu perusahaan. Yang pertama ada pengertian etika bisnis. Pengertian etika bisnis yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan, dan adat, dan hal yang berhubungan dengan moral, tanggung jawab, keadilan sosial, dan nilai tingkah laku. Selanjutnya ialah pengertian dari bisnis. Bisnis adalah kegiatan manusia yang mengelola untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa. Jadi sehingga bisa digabungkan etika bisnis adalah aturan-aturan yang baik tertulis dan tidak tertulis yang menegaskan suatu badan usaha boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dan menjadi prinsip etika bisnis yang diterapkan di dunia bisnis. Belum selesai nih, masih ada penjelasan selanjutnya, yaitu bagaimana penerapan etika bisnis pada suatu perusahaan. Selanjutnya, etika bisnis merujuk pada penerapan konsep etika dalam menjalankan bisnis pada suatu perusahaan, baik perusahaan yang jenis usahanya jasa, dagang, dan manufaktur. Ketiga jenis perusahaan tersebut dalam menjalankan operasional perusahaan secara internal, perusahaan tentu saja didukung oleh divisi bagian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang diantara lain seperti divisi sumber daya manusia, pemasaran, produksi, keuangan, dan seterusnya. Selain divisi internal di dalam perusahaan, dalam menjalankan operasional perusahaan juga harus memperhatikan relasinya dengan pihak eksternal perusahaan, yang diantara lain seperti memperhatikan kondisi fisik lingkungan di wilayah perusahaan tersebut, dan melakukan corporate social responsibility. Setelah membahas sedikit tentang konsep etika bisnis dan penerapan etika bisnis pada suatu perusahaan, kelompok kami akan membahas secara detail terkait etika bisnis secara internal dan eksternal perusahaan, yaitu dengan materi etika keuangan atau fraud keuangan. Memasuki materi yang pertama, fraud bagian keuangan. Fraud bagian keuangan ini berkaitan dengan perubahan angka hasil laporan keuangan atau financial statement. Nah, hasil laporan ini yang disampaikan ke publik itu penuh dengan rekayasa. Nah, kewajiban dari auditor itu harus menyampaikan hasil keuangan dari laporan tersebut dengan yang sebenarnya, jadi keadaan realnya. Nah, tujuannya pemeriksaan akuntan atau auditor itu berguna untuk menyajikan atau menyampaikan hasil laporan keuangan itu yang sebenarnya atau yang sesuai dengan hasil dari perusahaan tersebut. Bentuk fraud bagian keuangan yang pertama itu memanipulasi hasil laporan keuangan. Nah, yang kedua, melaporkan keuangan bahwa keuntungan mengalami peningkatan agar proses pencairan kredit itu akan dipermudah dan sesuai dengan tujuannya. Ketiga, melaporkan keuntungan kecil kepada pihak pajak agar beban pajak itu tidak terlalu berat. Pihak manajemen perusahaan bekerja sama dengan akuntan publik untuk merekayasa atau membuat laporan itu sesuai keinginan dari manajemen perusahaan tersebut.
penyusunan laporan keuangan ganda, yaitu bertujuan untuk menarik investor agar mau berinvestasi atau menanamkan sahamnya kepada perusahaan tersebut. Tujuan pihak manajemen melakukan fraud bidang keuangan yaitu melakukan rekayasa, menaikkan laba bersih yang dilaporkan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, lalu menyampaikan informasi kepada pihak eksternal bahwa kinerja dari perusahaan tersebut baik. Dan lalu pelaporan keuntungan jumlah kecil ditujukan kepada publik. Analisis kasus etika bisnis. BPJS Kesehatan temukan kecurangan tagihan rumah sakit miliaran rupiah yang dilakukan oleh salah satu rumah sakit. Bahkan hal itu merupakan sebuah kejahatan negara karena merugikan negara. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ufron, mengungkapkan perbuatan curang di sebuah rumah sakit mencatat tagihan senilai miliaran rupiah. Padahal setelah dilakukan pengecekan, rumah sakit tersebut tidak memiliki pasien. Kejadian tersebut terungkap berkat penerapan sistem terbaru yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk memantau potensi kecurangan di tengah upaya memperbaiki situasi keuangan. Sementara itu, BPJS Kesehatan akan mengambil tindakan untuk memutus kerjasama pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional JKN dengan rumah sakit terkait yang terbukti melakukan kecurangan. Sumber CNBC Indonesia. Solusi untuk permasalahan kecurangan tagihan tersebut dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem pemantauan yang lebih canggih. BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pemantauan yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mendeteksi potensi kecurangan dalam klaim dan pembayaran per rumah sakit. Sistem ini dapat menggunakan teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan. Yang kedua, melakukan audit secara berkala. BPJS Kesehatan dapat melakukan audit rutin terhadap rumah sakit yang bekerja sama dengan mereka. Audit ini harus dilakukan secara menyeluruh dan independen untuk memastikan bahwa tagihan yang diajukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dengan pihak berwenang. BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan pihak berwenang seperti kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus kecurangan yang terungkap. Kerjasama ini akan membantu memperkuat, menegakkan hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan. Yang keempat yaitu menghentikan kerjasama dengan rumah sakit yang terbukti melakukan kecurangan. BPJS Kesehatan harus tegas untuk menindak rumah sakit yang terlibat dalam kecurangan. Demikian penjelasan materi dari kami mengenai etika keuangan. Semoga dapat menjadi referensi dan wawasan dalam mempelajari etika bisnis, serta analisis kasus dan solusinya. Demikian video pembelajaran ini. Untuk kritik dan saran yang ingin kalian tambahkan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.